Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membahas tentang timnas senior, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel saya ini, like dan share. Semoga yang subscribe channel saya ini, yang like dan share, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan membahas timnas yang nanti di bulan Oktober semua orang pun juga sudah pada tahu yang akan ke Arab Saudi, akan round 4 akan menghadapi Irak. Arab Saudi di grup A, tentu ada salah satu yang lolos ke Piala Dunia ke Amerika, entah itu timnas kita, entah itu Irak, entah itu pun tuan rumah Arab Saudi. Ya kalau kepingin saya nih sama semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke kepingin timnas kita lolos ke Piala Dunia ke Amerika. Nanti ditemanin dari grup B, ataukah itu Qatar, ataukah itu Oman, ataukah pun itu Uni Emirat Arab. Nah ini siapa nih yang akan lolos? Tentu kita optimis kita akan lolos. Dari materi pemain pun juga kita dari market following juga kita kan termahal. Tidak antara tiga dari Arab Saudi, Irak ataupun Indonesia, kita masih tetap termahal market followingnya. Nah, tapi belum tentu walaupun kita market following mahal, dari sisi kekompakannya belum tentu kan kita. Dari sisi chemistry-nya, tapi kita yakin optimis bahwa racikan Patrick Kluivert yang nanti di Arab Saudi, nah, mungkin punya strategi yang akan ditopang oleh Alex Pastor. Nah, dari situ saya optimis karena ada suntikan baru nih dari pemain kita yang nanti akan baru siapa, entah itu Morjista dari 2-3 nanti masuk ke senior, nah itu Mirando Jonaslan akan masuk ke senior pun juga. Tapi ada kabar-kabar burung nih tentang pemain yang harga 300 miliar itu yang di Liga Inggris, Pascal Struijk itu dia udah meminati pingin membela timnas Indonesia. Nah itu kan lebih baik, lebih bagus, itu akan yang membantu pertahanan kita, walaupun di pertahanan kita sudah cukup mumpuni seperti Jai Ijes yang sekarang sudah main lagi konsisten di Serie A, yang tadinya mau dimiliki oleh klub Torino, ternyata pelabuhan terakhir Jai Ijes kita ke Asoselo. Nah tim yang ada di Serie A juga nih, Torino di tim papan tengah, Asoselo yang sekarang yang dapat tantangan Jai Ijes itu di tim promosi ke Serie A. Nah dari situ kita kan tetap punya kapten, kita kan punya tetap main di Serie A. Yang kalau kalau nggak salah main di Serie A itu kan ada Emil Auderio, terus Jai Ijes itu main di Serie A, belum juga back kanan kita, wingback kita Kevin Dick yang main di Bundesliga di Bayern Munchen Mönchengladbach. Nah kita kan semakin mewah nih skuad kita, apalagi sekarang Justin Hubner nih yang main di Fortuna Sittard nih kemarin, yang main seri nih sama timnya dari God Eagle Denzem. Nah itu yang skornya 2-2 mainnya itu hampir menang Justin Hubner 2-1. Untung epic comebacknya Denzem yang memberikan satu assist ke temannya, yang jadi skornya 2-2 walaupun timnya Denzem itu 10 pemain. Nah, dari situ kita semakin optimis nanti di round 4 kita di belakangnya itu ada Justin Hubner yang sekarang udah konsisten lagi main di era divisi. Terus ada Jai Ejes yang sekarang konsisten main di Serie A, ada juga Kevin Dick yang main di Bundesliga. Wah itu luar biasa nanti pertahanannya di timnas kita, pun ditopang lagi pemain belakangnya Posi. Nah sekarang ada Tom Hai, yang isu-isunya Tom Hai ini nih yang kemarin-kemarin yang diisukan belum dapat klub, kemana berlabuhnya nanti Tom Hai ke dapat klub, ternyata baru ada 60%, 70% mau berlabuh ke Liga Bundesliga juga nih di Schalke 04 nih, Schalke 04. Ini sungguh luar biasa sekali buat timnas kita yang semakin semuanya main-main di Eropa, yang jam terbangnya semakin bagus gitu. Nah, terus ada juga di sayap kanan nanti kalau masuk Miliano Jonathan, bisa Miliano Jonathan di sayap kanannya
dari sayap kanan bisa Milan Jatan, yang di sayap kiri juga ada Perdong, ya pasti itu milik Perdong, itu pasti sayap kiri juga. Terus di tengahnya ada Tom Hai, ada Ivan Jenner yang pemain muda pintar ini nih, yang sekarang udah ada di line up Utrecht, yang dia ada di line up Utrecht senior nih, yang udah masuk di RDTPC. Nah, terus ada Marcelo juga yang di Oxford. Terus di depannya ada kalau jadi nih Mario Gistra nih, atau Nix Daliga nih. Nah, ini yang bahas Dalinga nih yang lagi seru-serunya nih sekarang, itu bahas Dalinga nih yang sekarang, yang mau minggu depan atau minggu depannya lagi ya, bulan-bulan Agustus sekarang ini nih, mau di berkasnya sudah sampai ini di Indonesia, di berkasnya. Kalau mau register tahun-tahun kemarin udah beres nih berkas-berkasnya, mau register, terus Dalinga, Miliana Jonathan baru mau disurvei lah Miliana Jonathan sama Pascal Surik. Nih, siapa yang cepat keduluan nanti yang diproses sama Pak Erick Thohir sama Komisi 10 DPR, terus sama Pak Dito itu juga presiden kita. Nah, dari situ, nah kita membahas lagi ke Timnas U23 nih, Timnas U23 yang mau menghadapi kualifikasi Piala Asia. Semakin mewah nih Timnas U23, karena semakin mewah itu kalau jadi kedatangan Emiliano Jordan seperti meregistra Dalinga, ini semakin bagus Timnas U23 nanti menghadapi kualifikasi Piala Asia. Apalagi pemain-pemainnya sekarang ini seperti Jazin Habder yang sudah konsisten di era divisi ini mainnya. Nah, terus sekarang yang Rafael Struijk yang sudah main di Liga 1, yang sudah beradaptasi di cuaca panas. Itu menurut saya Rafael Struijk kalau main di Liga 1 itu bagus dan terbangnya daripada main di luar Indonesia tapi jam terbangnya jarang main. Nah, bagus main di Liga Indonesia karena sering dimainkan, cuacanya pun beradaptasi. Nah, gitu. Nanti Pak Rafael Struijk juga semakin bagus peningkatannya pemainnya kalau sering main di Liga-Liga 1, Liga 1 kita di Indonesia. Kalau Rafael Struijk sering dimainkan di Liga 1, otomatis nanti di level senior juga main di timnasnya, insya Allah lebih bagus. Soalnya sering jam terbangnya, jam mainnya itu bagus gitu. Seperti itu. Dan seperti Sen, karena yang Sen Patinama juga kan sekarang main di Buriram itu di Thailand kan, semakin sering dimainkan karena kemarin pas main juga kan menang. Sen Patinama, Rafael Struijk, terus Justin Hubner yang sekarang makin konsisten mainnya. Nah, nanti ketika main di senior itu udah kompak, udah adaptasi cuaca, walaupun cuaca panas udah biasa main di cuaca panas. Nah, gitu. Sekian dulu kabar-kabarnya dari saya. Mungkin sebelumnya saya mohon bantu like dan subscribe channel saya ini biar saya semangat bikin konten untuk perkembangan kabar-kabar berita timnas Indonesia maupun di klubnya maupun di timnasnya. Kalau mau bahas klub belum, nanti saya mau bahas klub karena baru tadi perdana main pertama kemarin Persibaya kalah dari PSIM. Terus tadi Persib Bandung menang 2-0 dari Spain Padang. Nah, yang barusan main tuh Malut United sama Dewa United yang dimenangkan oleh Malut. Nah, nanti kita bahas tentang itu part 2 ya. Sekarang sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.